Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Tapi kada sawat mandah ng bigyan sebuah rumah. Acara peringatan maulid layanan termasuk untuk pesantren media Quran akan segera kita mulai menyusun acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat ceramah agama, acara yang kelima doa, acara yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah yang akan diimami oleh Al-Habib Ja'far Al-Yunus. Sudah tempat kami persilakan. وكذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وعلى أهل الله وخصوصا تعالى فينا وعلى العالمين سبحانه وتعالى الذين قدم عليك البعض والمساجد المساجد وخصوصا الذين سجدوا وسجدوا والذين مسلمين وإنما وخصوصا تعالى فينا وخصوصا الذين الله لا يغفر لهم ولا يرحمهم ويدخل الجنة برسوله ويجب حسناته ويحيى الذين يدعون به ويدعون وإلى الرحمن بالمكان الأبرار المولود عليه في الدنيا نفرح الفاتحة. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Untuk pembacaan kalam ilahi ini kami mintakan kepada salah satu anggota kita saudara Muhammad Rizal waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Mudah-mudahan dengan pembacaan dalam hari tadi acara kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Ya rabbal alamin. Acara yang ketiga sambutan yang akan dibawakan oleh anak beliau yaitu Syekh Arsyad, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi dari rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulla dzarratin al-qamarrah. Alhamdulillah, masa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bisa sama-sama berhadir dalam acara peringatan haul ayahanda orang tua kita, guru kita bersama, Tuan Ki Haji Ahmidin bin Haji Tayyib. Kembali kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesalahan dan kehilafan beliau diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang tinggi yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berikan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat serta salam tercurahkan kepada kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ulun mewakili keluarga dan sekaligus keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Quran mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada para hadirin, wabil khusus tamu kita yang mulia di malam hari ini, Habib Nabilah Walillah Habib Ali bin Hasan Baharun. Insyaallah beliau yang akan mengisi acara tausiah di malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala hajat, dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang menghormati Habib Ja'far bin Qadir Ali Idrus, yang Masya Allah beliau selalu istiqamah di majelis kita setiap Rabu, mau dalam keadaan hujan panas, beliau Masya Allah istiqamah di majelis kita. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala hajat dan keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian segala para hadirin yang belum tidak bisa menyebutkan nama yang satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan takdir ulun kepada Tuhan yang bertahan. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para alim ulama, para kawan-kawan
yang seperjuangan ulun sekolah dan para dewan guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para tamu-tamu yang datang dari Palai Hari, dari Baringin, dari Amuntai, dan dari berbagai macam tempat. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dia, dan juga kepada hadirin wal hadirat yang ikut serta di dalam acara haul pada malam hari ini. Kami atau ulun mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Quran mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan semua akan dibalaskan oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang setimpal dan cocok di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada para donatur, para penyumbang yang menginfakkan sebahagian hartanya untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Wabil khusus kepada tetangga orang kampung Haluan Mati Seberang yang sudah memasak, yang sudah mempersiapkan para ibu-ibu jemaah untuk acara pada malam hari ini, dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh alumni yang hadir, yang ikut serta dalam kelancaran acara kita pada malam hari ini, dan juga kita doakan mereka yang ikut andil serta dalam kelancaran acara haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpahkan keberkahan dalam harta mereka, Allah limpahkan keberkahan pada keluarga mereka, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ulun juga mengucapkan mewakili Pondok Pesantren, keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Quran, mengucapkan ribuan maaf yang tak terhingga jikalau di dalam pelayanan atau penyambutan kami kurang layak atau kurang berkenan. Wabil khusus kepada tamu, para hadirin, para habib ulama yang berhadir, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kami bisa lagi lebih menyempurnakan daripada yang ada ini. Jadi kami meminta maaf jikalau ada kesilapan dan kesalahan di dalam jamuan ataupun di dalam tempat kurang layak, ataupun di dalam tidak ada beberapa kali mati lampu. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang acara kita lebih sempurna dan lebih meriah lagi daripada malam hari ini insyaallah. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun mewakili Pondok Pesantren Hidayatul Quran mencari dari taala lawan pemberadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ajala ma fi ilmina salatan wa salaman daimin min dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang dihormati para habaib, para syaraif, terlebih khusus Al-Habib Ja'far bin Tahir Al-Aidrus, juga kepada guru-guru agama, para tokoh masyarakat,
terkhusus kepada sahibul bait, yaitu akhina fillah walillah al-Ustaz Al-Hash Muhammad Arsyad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga daripada para habaib kita, para guru-guru kita, para orang tua kita, senantiasa dipelihara, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, dijauhkan daripada sekalian mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Kemudian pula menghormati para pemuji baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita sekalian di malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita berkumpul bersama, bersilaturahmi di dalam rangka melaksanakan daripada acara haul pendiri daripada pondok pesantren Hidayatul Quran. Mudah-mudahan dengan tutupnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya memohon ampun dan maaf kepada para hadirin, tuan-tuan guru di sini yang tentunya mereka lebih paham daripada ulun, dan ulun berbicara di sini sekadar mengabulkan daripada hajat sahibul bait. Mudah-mudahan masuk dalam apa yang disabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati." Siapa orang yang mengabulkan daripada hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dan bersama di dalam sekalian hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpanjang lebar, tadi Ustaz Arsyad berkisah nama ulun bahwasanya pondok pesantren Hidayatul Quran ini didirikan kurang lebih di tahun 1982. Berarti ini pesantren sudah berdiri kurang lebih 43 tahun. Dan insya Allah kita meyakini, kita berkesukaan bahwasanya beliau Kiai Haji Ahmadi bin Al-Hajj Muhammad Tayyib, beliau orang yang ikhlas di dalam menyebarkan dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ba'dus Salihin, "Ma kana lillahi yadim wa ma kana li ghairi llahi yanhadim." Sesuatu yang dilaksanakan karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bertahan dan sempurna. Dan sebaliknya sesuatu yang dilakukan dengan tiada ada tujuan atau bercampur tujuannya daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umurnya kadang bakalan lawas, umurnya kadang bakalan bertahan lama. Dan ini pesantren bertahan 43 tahun, dan itu bukan sesuatu yang sebentar. Dan artinya insya Allah ini tempat bagi orang belajar itu berkah, dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Dan ini merupakan persembahan daripada beliau Kiai Haji Ahmidin bin Al-Hajj Muhammad Tayyib kepada umat Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tentunya satu ayat Al-Quran yang Karim yang biasa kita baca ketika menasmiyahi seorang anak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran beliau menceritakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, "Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Ketika istri daripada Nabiullah Imran, istri Nabiullah Imran itu, kata Syekh Ali As-Sawmi dalam kitabnya Safwatul Tafasir, nama beliau adalah Hannah binti Faqudah. Jadi Sayyidah Hannah, istri daripada Nabi Imran ini, beliau pernah bernadar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kalau seandainya beliau memiliki anak, maka anak yang dikandungnya itu bakal difitnahkan kepada Masjidil Aqsa. Ini anak bila lahir dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat berhadap dengan Masjidil Aqsa. Kemudian apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidah Hannah binti Faqudah atau Imra'atu Imran tersebut, karena memang kebiasaannya orang yang berkhidmat kepada Masjidil Aqsa itu adalah seorang laki-laki. Tetapi Allah punya takdir dan punya cerita lain kepada Sayyidah Hannah binti Faqudah. Ternyata yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rahimnya Sayyidah Hannah binti Faqudah adalah seorang perempuan. Dan beliau pun mengatakan, yaitu bahwasanya
ya Allah, ini bayi yang lahir adalah seorang perempuan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang dikandung oleh Sayyidah Hannah binti Fahuda. Tetapi apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati seorang ibu yang tulus ikhlas mempersembahkan seorang anak untuk berkhidmat di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bayi yang lahir itu perempuan, yang perempuan tersebut akhirnya dikasih nama dengan nama Maryam. Ini Maryam kecil, ya kan, yang awalnya diingatkan untuk khidmah kepada Masjidil Aqsa, Allah tetap terima persembahan Sayyidah Hannah binti Fahuda dengan sambungan ayat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Allah menerima persembahan Sayyidah Hannah binti Fahuda walaupun dia punya anak yang lahir itu seorang perempuan. Allah terima persembahannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala timbulkan daripada Sayyidah Maryam itu nabatan hasanah, anak turun yang baik, yang nantinya Sayyidah Maryam akan mengandung Nabiullah Isa alaihissalam. Sayyidah Maryam wanita salihah diharapkan oleh paman beliau Nabiullah Zakaria. Allah tunjukkan keistimewaan Maryam kepada Nabiullah Zakaria sebagai pernyataan bahwasanya dia ibundanya Sayyidah Hannah binti Fahuda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan cara yang lain. Itu dikatakan Nabiullah Zakaria apabila masuk ke tempat ibadahnya Maryam, beliau mendapati setiap waktu mendapati daripada rezeki yang ada di hadapannya Maryam. Di musim panas ada buah musim dingin, di musim dingin ada buah musim panas, di musim rambutan ada durian, di musim durian ada rambutan. Buah dan ada musimnya. Sebagai tanda bahwasanya persembahannya Sayyidah Hannah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria berkata kepada Maryam, ya Maryam, anta laki hada, datang di mana makanan ini? Sayyidah Maryam dengan tegas mengatakan, qalas huwa min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal yang demikian itu Nabiullah Zakaria mulai menyadari bahwasanya Maryam ini adalah wanita yang istimewa karena memang ibundanya Sayyidah Hannah yang melihatkan dia adalah hamba yang bakal berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nyatanya setelah lahir, yang lahir adalah seorang perempuan, Allah terima dengan caranya yang lain. Nabiullah Zakaria melihat keistimewaan tersebut sehingga beliau menyadarinya dan mengetahui ini orang bukan orang sembarangan. Nabiullah Zakaria itu sudah tahu sekali si anak, melihat ini si keponakan istimewa, beliau berdoa di mihrab tempat di mana Maryam itu beribadah. Dikatakan hunalika da'a Zakaria, di situ Zakaria berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak turun. Ya kan, Nabiullah Zakaria berkata, yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan anak turun yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar daripada doa-doa hamba-Nya. Allah kabulkan Nabiullah Zakaria di dalam doanya sehingga beliau punya anak yang disebut dengan Nabiullah Yahya alaihi salam. Pengorbanan atau persembahan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuahkan keberkahan dan kebaikan bagi sesiapapun yang mendekatinya. Maka kita meyakini pengorbanan, persembahan daripada muallim kita Kiai Haji Ahmidin Ibn Muhammad Tayyib dengan pesantren ini, dengan bangunan ini, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah sudah menerima daripada persembahan beliau dengan penerimaan yang baik. Tempat itu apabila sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahannya banyak, dan memang ini tempat insya Allah kita yakin beliau ikhlas murni, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa lihat beberapa tempat, ya kan, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat di luar sana yang tempat tersebut bekas ditinggali oleh kaum salihin atau bekas dipakai mengajar oleh kaum salihin. Tempat itu berberkat. Dulu belum pernah mendengar kisah, yaitu zawiyah itu semacam majelis semacam kayak kita ini. Zawiyah daripada Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi di kota Solo. Itu zawiyah majelis Habib Anis itu saking berberkatnya. Hari itu orang Jawa di madrasah ada jalan awak, ungkat duduk di zawiyahnya Habib Anis itu.
dengan niat mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Jadi bagi dia di kampung sini mungkin ada yang masih hantar lagi 4 duduk di sini guna. Insyaallah bawanya nasi kuning 2 bungkus insyaallah sigar. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah Subhanahu wa taala menerima daripada persembahan seorang hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka para ulama-ulama kita atau para tetuha-tetuha kita yang terdahulu itu mudah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu diantaranya sebagaimana ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam 188 syairnya, yang beliau menjelaskan daripada syair itu dijelaskan disyarahkan oleh Syekh Sayyid Bakri Syarqa muridnya di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, sepenggal bait yang mengatakan wa tariqatul akhdun bi ahwatatan wara. Jalan mereka para ulama kita, tuan-tuan guru kita, para tokoh kita itu adalah mereka memiliki sifat wara, sifat kehati-hatian yang luar biasa. Imam Al-Qushairi beliau mendefinisikan atau memaknakan makna daripada wara tersebut adalah tarkus syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, perkara yang ada jelas halal haramnya. Dari sini kita dihendak was-was di perkara halal haram lah, jangan terlalu hendak was-was di urusan sembahyang lah, di urusan berwudu, usollinya setengah jam, usolli Allah luar biasa was-wasnya, ataupun di perkara berwudu misalnya 2 liter muhanya, saking was-wasnya. Nah, ini kesalahan hendak was-was. Maksudnya kalau hendak was-was itu di perkara halal haram. Ini duit ini hak aku atau kada? Ini duit ini ampun aku atau bukan? Jangan urus rezeki. Oh ini halal ini ampun aku dah. Saya nanya sudah waktunya semestinya perkara halal haram itu kita hati-hati. Kita was-was, jangan-jangan kita termakan meluang, ya kan? Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan mereka punya sifat wara, ya kan? Mereka meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beliau membagi daripada perkara atau tingkatan-tingkatan wara tersebut kepada 4 tingkatan. Yang paling rendahnya beliau menyebutkan dengan sebutan wara'ul adl, wara'nya orang yang adil. Apa itu wara'nya mereka? Wa huwa tarku kulli ma yuharrimuhu fatwa al-fuqaha karriba wal muamalatil fasidah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang sudah ulama memfatwakan itu perkara yang haram. Itu minimal waraknya kita, kehati-hatian kita di urusan perkara yang halal ataupun yang haram. Kalau sudah pasti halal berarti itu punya kita. Kalau haram jangan dimakan, jangan diambil, itu paling rendahnya. Adapun tingkatan yang kedua dikatakan adalah wara'us salihin, waraknya, kehati-hatiannya daripada orang saleh. Orang kehati-hatiannya orang saleh itu mereka mengatakan maknanya adalah tarkus syubhat, perkara yang tidak jelas kehalalannya ataupun keharamannya juga mereka tinggalkan. Kalau yang tadi sebatas yang haram ditinggalkan. Kalau orang saleh yang syubhat yang belum jelas pun mereka tinggalkan. Kemudian tingkatan yang ketiga disebutkan wara'ul muttaqin, waraknya orang-orang yang bertakwa. Apa waraknya orang yang bertakwa? Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun, yaitu meninggalkan perkara, banyak menggunakan perkara yang halal, takut-takut nantinya masuk kepada urusan yang diharamkan. Makan itu halal hukumnya, tapi bila kebanyakan takutan kalau kita termakan sesuatu yang diharamkan. Guru kami dulu waktu mondok di Darul Nasyikin di Lawang, guru kami yang dari Abdurrahman bin Muhammad Ba'bud itu wanti-wanti lewat santri sidin, jangan banyak makan di sidin. Apabila sudah kenyang, jangan makan lagi deh. Di sini kalimat ini kerajaan sini mengulang-ulang. Man akala fawqa syiba faqad akala haram. Di sini siapa orang yang banyak makan, yang makan di atas kenyang, maka sungguh dia telah memakan sesuatu yang diharamkan. Itu aja sini mewanti-wanti santri, dan kita tidak benar terjadi dari itu lah. Iya, kalau buka puasa, Masya Allah lah, buka puasa ini sontok masuk, tingkat masuk, amalan zakat masuk, kedayaman masuk, SEO masuk lah. Selain terawih dikali 8 jam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir,
yaitu adalah waraknya as-siddiqin, waraknya orang-orang siddiqin, orang-orang yang sudah benar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waraknya mereka? Tarkulahu wa munfaqun 'anil afat. Mereka itu waraknya adalah mereka meninggalkan perkara yang diperbolehkan di dalam syariat apabila di hati mereka tidak ada keikhlasan melakukan perkara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang halal apabila mereka ragu-ragu, aku melakukan perkara yang halal ini karena Allah atau tidak. Kalau perkara tersebut mereka ragu-ragu, aku ini rasa-rasanya adalah karena Allah, maka mereka tinggalkan. Ini kewarakan mereka, kehati-hatian mereka di dalam urusan diri mereka, pembersihan diri mereka. Di dulu ada satu cerita ini dituliskan juga di dalam kitab tersebut, yaitu Kifayatul Azkiyah, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan bertanya, wahai Imam Ahmad, ulun ini gawian menenun kain, menyulam kain, dan ketika itu ulun menenunnya di atas sutuh, di atas loteng. Nah, kebetulan waktu itu keadaan gelap. Ketika ada sekelompok kafilah, sekelompok orang yang mereka itu memiliki penerangan yang cukup untuk aku menenun kain ini, sehingga untuk wahai Imam Ahmad bin Hanbal menenun kain berempat cahaya lampu daripada kelompok tersebut. Artinya empat betarang lawan lampu yang orang, kayak gitu ya. Ya kalau ini itu mobil kan empat betarang di mobil orang, ulun menenun kainnya empat betarang di kendaraan orang. Lalu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal curiga, ini pertanyaan jarang dilontarkan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ikan ini siapa? Aku, kata itu perempuan, adalah saudari perempuan daripada Bishr al-Hafi, seorang saleh, seorang yang warid, seorang yang jauh daripada urusan dunia. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada itu wanita, wahai perempuan, engkau telah lahir daripada keluarga yang warak, yang luar biasa. Maka sesungguhnya tidak pantas engkau menenun dengan cahaya lampu yang dimiliki orang lain dan engkau tidak meminta izin kepadanya. Kita adalah kendaraan dinas di bawah kepala, kendaraan dinas plat merah itu dibawa kemana-mana tempat. Ya kan, namun kadang-kadang tidak boleh lah. Nah, cuman apabila peruntukannya memang hanya untuk urusan dinas, mestinya tidak boleh. Tapi kalau peruntukannya ujar bos silakan aja pakai di jalanan dia, ya silakan. Kalau peruntukan yang tertulis macam apa? Sebagaimana dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beliau pernah satu hari datang kepada beliau seorang laki-laki mengetuk pintu kantornya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Wahai fulan, engkau datang ke sini ada urusan apa? Ikan hendak berurusan apa? Ikan hendak berurusan pribadi, ikan atau hendak berurusan negara? Apabila engkau hendak berurusan pribadi, aku mati lampu ini sebab minyaknya negara. Apabila urusan negara, kita berharap negara. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita bisa macam ini lah, berhati-hati dalam urusan perkara yang alam-alam. Dan ini keadaan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal mereka berkesan. Kalimatnya mungkin sederhana, kita bisa melihat orang-orang Tuhan hari, Habib Tuhan hari itu Nabi Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul. Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul itu bila jadi ceramah, ada macam kita lah. Kalau tidak bagus, tidak nyaman dilihat. Habib Saleh Tanggul itu tidak nyebutkan, sederhana aja. Jangan mundur daripada membaca Al-Quran, limbah maghrib, sunnah yang maghrib berjamaah, sunnah yang maghrib berjamaah, mengaji, dia sedikit berzikir, itu aja hal-hal sederhana. Ya kan, kalau api-api ada. Nah, Abu-Abu ini macam-macam. Ini sudah lihat ini, mungkin tasannuhnya ada, di olah-olahnya ada, wujudnya ada, riaknya ada. Orang soleh dulu itu kadang-kadang itu sederhana tapi meresap di hati kita. Kenapa? Mereka ikhlas, mereka warok, mereka berhati-hati dalam urusan halal haramnya, sehingga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan daripada apa yang mereka keluarkan dari mulutnya ke hati-hati pendengarnya dengan mudah. Meresap ke hati-hati para pendengarnya. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Allah berkata kepada Nabiullah Musa, "Lam yatajarrab ilayya al-mutajarribun bimithli al-wara' was-suhdi." Sesungguhnya
tidaklah mendekat kepadaku orang yang mendekat lebih cepat daripada mereka memiliki sifat wara dan zuhud. Artinya bila banding-bandingan orang membanyak sembahyangnya, orang membanyak puasanya, orang membanyak bacaan Al-Qur'annya, itu lebih dibanding dengan orang yang salatnya biasa-biasa aja, puasanya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja. Tapi ini adalah urusan halal haram, wara, hati-hati, itu lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang mereka yang ibadahnya banyak. Apalagi ibadahnya memang sudah banyak, kemudian wara pula lagi dia. Nah ini kalau banding-bandingkan banyak ibadahnya tapi kada wara, dengan mereka yang ibadahnya sedikit tapi wara, itu lebih cepat mereka sampai kepada Allah ketimbang mereka yang ibadahnya banyak tapi kada wara. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan yang demikian itu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ulul husnudzan, walaupun belum ada pernah datang lewat abahnya Ustaz Arsyad, melihat daripada keadaan pondok pesantrennya, kisah-kisah daripada para tetuha di kampung ini, itu bahwasanya beliau membina ini bukan waktu yang sebentar dan berjalan sampai sekarang, dan kemudian telah didukung oleh para ulama sekitarnya, baik yang muda, baik yang tua. Jadi insyaallah kita meyakini berhusnudzan, mudah-mudahan ulun dia dapat keberkahan daripada sini. Kemudian sebagai penutup, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ustaz Umar bin Ahmad Baroja. Ustaz Umar bin Ahmad Baroja, pengarang kitab Akhlaq Lidani, beliau menulis hadis ini di kitab beliau Akhlaq Lidani juz 2. Kenapa mengambil kitabnya Ustaz Umar bin Ahmad Baroja? Karena Ustaz Umar bin Ahmad Baroja ini salah satu murid daripada Habib Muhammad bin Husain Ma'bud, guru-guru di Darul Nasyid, ketika beliau masih mengajar di Madrasah Al-Khairiyah miliknya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Jadi Ustaz Umar bin Ahmad Baroja ini satu lenteng dari Pulauan dan Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi yang bukannya di Sirik. Itu satu lenteng Ustaz Umar bin Ahmad Baroja. Beliau mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Akhlaq Lidani di juz 2, bisa dilihat nanti. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da wafatihima. Wahai Rasulullah, apakah tersisa daripada kebaikan yang aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka itu wafat? Ya Rasulullah, kuitan ulunnya sudah meninggal, kira-kira ulun hendak bakti lawan itu awal lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala na'am, ya bisa, beliau Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Yang pertama, as-salatu alaihima, mensalatkannya ketika dia wafat. Jadi kenakan kita sebagai anak apabila kuitan kita wafat, bentuk bakti kita diantaranya adalah mensalatkan jenazah daripada orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ingat yang sembahyang jenazah, sembahyang kifayah lah. Kalau kami dulu, hadirin wal hadirat, para guru-guru, itu waktu di pondok setiap malam Jumat, guru kami dari Quraisy di Musdalifah itu beliau menyuruh kami untuk salat wahid bagi muslimin yang meninggal di hari itu. Yang mungkin ada khilaf antara ulama ini. Kami bertanya, kenapa mesti demikian? Kemudian sini supaya kenanakan ini hafalan sembahyang jenazahnya itu kan hilang. Sebab kami kenanakan, ya kan? Kami kenanakan mungkin hafalan itu tidak ada orang mati, ya kan sembahyang mayit. Lalu beliau rutinkan salatul ghaib itu setiap malam Jumat. Beliau sering meniru daripada Habib Abdurrahman Al-Mashhur Sahibul Bughya. Beliau salat jenazah, kata beliau, setiap malam untuk muslimin yang wafat ketika itu. Adapun dia manfaat dirinya yaitu mengulang-ulang daripada hafalan bacaan salat jenazah itu tadi. Kemudian yang kedua adalah istighfaru lahuma, memintakan ampun bagi kedua orang tuanya. Dan itu termasuk wujud bakti seorang anak. Malam ini kita sama-sama duduk berdoa memintakan ampun, ya kan? Anak daripada sahibul awal Ustaz Muhammad Arsyad menunaikan yaitu kebaktiannya kepada orang tuanya dengan memintakan ampun, mengirim doa, mengirim bacaan yasin, mengirim bacaan salawat, kemudian menugaskan ulun untuk berbicara di hadapan dia sekalian agar berwujud ilmu. Maka ulun membaca beberapa apa yang ditulis oleh ulama, bukan atas dasar pendapat ulun pribadi, mendoakan atau memintakan ampun kepada orang tuanya yang sudah meninggal.
sebagaimana dikutip oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengutip perkataan seseorang yang bernama Maimun bin Mahram rahimahullah, "Man istaghfara ba'da kulli maktubatin man istaghfara liwalidayhi ba'da kulli maktubatin faqad qama bisyukri lahu alladhi amarahu Allah fi qawlihi an ishkur li wa liwalidayhi." Siapa orang yang memintakan ampun, ujar Maimun bin Mahram, siapa orang yang memintakan ampun kepada orang tuanya setiap selesai salat 5 waktu, maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan hak-hak daripada kedua orang tuanya. Dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang bunyinya anishkurli wa liwalidayki, yaitu bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku dan kepada orang tua kalian. Jadi hendaknya jangan ditinggalkan. Sebagian guru-guru kita mengajarkan apabila tuntung sembahyang 5 waktu, membaca Rabbil Ghafiri wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang membacakan 5 kali, atau di sujud terakhir minimal sekali lah baca Rabbil Ghafiri wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu termasuk bukti baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah infadhu ahdihima, menunaikan daripada janjinya. Apabila ada orang tua yang berwasiat berjanji, maka tunaikanlah, ya kan, semasa hidupnya yang belum terlaksana tunaikan. Itu termasuk wujud bakti seorang anak kepada orang tua yang telah wafat. Kemudian lagi yang keempat adalah wa ikramu sadiqihima, memuliakan daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan daripada orang tuanya. Tadi kehilangan kawanan daripada almarhum guru kita, muallim kita, Kiai Haji Ahmidin. Di rumah dari ada tetamu Anasidin, tersambung daripada silaturahmi antar teman atau saudara daripada mayit atau daripada orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian yang terakhir wasilaturrahim allati la tusal illa bihima, dan menyambung silaturahim yang tidak bisa disambung kecuali ketika ada kedua orang tua kita. Dulu kita bisa dibawahi mama abah kita elang ada bulan, ada bulan, ada syakulan, atau ada kepatuhan sidin, kekawanan baik sidin, maka sambunglah tali silaturahmi tersebut walaupun orang tua kita sudah tiada. Dan itu termasuk daripada wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kata Nabi SAW, ulangi lagi, yaitu yang termasuk cara seorang anak berbakti kepada orang tua yang setelah wafatnya adalah yang pertama mensalatkannya, kemudian yang kedua dia memintakan ampun kepada keduanya, lalu menunaikan daripada janjinya yang ketiga, kemudian yang keempat adalah memuliakan teman-teman daripada ayahnya atau ibundanya, dan yang terakhir adalah menyambung tali silaturahmi yang biasanya tidak tersambung kecuali dengan adanya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disabda oleh Nabi SAW. Dan sebagai penutup lagi, yaitu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan hati kita dengan mencintai para ulama, para guru-guru kita, para habaib kita. Karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kita kepada ulama, kepada guru-guru kita, kepada para habaib, kepada pondok pesantren yang sebagaimana kita sudah sama paham lah, di akhir zaman berapa banyak tuh orang-orang yang dicabut kecintaan mereka kepada para habaib, kepada para guru-guru, kepada para ulama, bahkan hampir-hampir kepada pondok pesantren. Dan kita ditetapkan hati kita dengan sebaik-baik keadaan. Apapun keadaan kita, mudah-mudahan keadaan tersebut tetap pada diri kita. Kan kita ini punya keadaan lain-lain lah. Itu punya keadaan lain-lain. Ada yang keadaannya sugih, ada yang susah, ada yang sehat, ada yang garing. Dan itu terkait ya sendiri keadaan. Orang itu kalau semua orang bagus sugih, kalau semua orang bagus susah, kalau semua orang bagus sehat, kalau semua orang bagus sakit. Ada satu hadis qudsi yang berbunyi, yaitu ada di Jibril ya Nabi, datang kepadaku malaikat Jibril wa qala, dan malaikat Jibril mengatakan kepadaku, ya Muhammad, Rabbuka Jibril kasara, wahai Muhammad, Tuhan kirim sawan 6 lawan ikan. Nah, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan seorang hamba itu dalam keadaan terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut? Inna bil ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina
walau afqaltuhu la kafar. Sesungguhnya daripada hamba-hambaku itu ada yang kada bakalan bagus imannya kecuali dia menjadikan orang sugih. Walau afqaltuhu la kafar, apabila aku susahkan, aku fakirkan, la kafar, dia bakalan kufur. Bila yang sugih waras di kampung, di langgar ada, di masjid ada, di majelis taklim ada. Bila yang ada di duit, datang mana hilangnya? Oke, bila yang duit dihantu. Bila yang berduit ada untuk dilanggarlah berzakat, beres sosialnya bagus. Dan ini orang yang mungkin zakatnya tidak sugih bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil qillah walau aghnaytuhu la kafar. Ada lagi sekelompok hambaku yang imannya itu kada bakalan bagus kecuali aku miskinkannya, aku susahkannya. Walau aghnaytuhu la kafar, apabila aku sugihkan la kafar, maka dia bakalan kufur, bakalan ingkar, bakalan berpaling daripadaku. Lagi kada berduit dilanggar dia berbuat di majelis taklim hadir, ya kan? Kemudian orang kampung jaga malam hadir di pos ronda waras lagi kada berduit. Pas berduit medagang gas tuh hendak ke situ kemari, hendak berjalan, hendak bertukar cepat sopi 15 kali kurang paket bolak-balik ke rumahnya sehari. Saking kangesnya dan kita lah. Nah, bila terduit itu udah tenang lah, udah tentram, minum kopi, adalah pahalayana, mau unjuk, nah ada majelis. Tenang, udah ya. Ini kelompok orang dengan juga berduit. Cocoknya apa? Cocoknya ya sudah dengan keadaannya itu. Ada cocok banyak duit, ada cocok. Nah, apabila yang berduit sudah selesai hilang. Kemudian kelompok yang ketiga, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-sihah walau asqamtuhu la kafar. Ada lagi sekelompok hambaku yang imannya itu ada bakalan bagus kecuali dengan sehat. Apabila aku garingakannya, la kafar, dia kufur, dia ingkar. Lagi sehat sama dia tadi waras. Ya kan, hadir majelis taklim, sunnah yang berjamaah, menuntut ilmu, bagus akhlak lawan tetangga, lawan beda. Tapi bila yang garing sudah tak bersumberyaman lagi, dia sakit kepala sedikit sudah pusing, pingsan sedikit sudah hamuk. Ya kan? Ini orang-orang yang ada cocok apa? Ada cocok di garing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang terakhir, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-saqam walau ashahtuhu la kafar. Ada sekelompok hambaku lagi dari Tuhan dan imannya itu ada bakalan bagus kecuali dengan sakit. Walau ashatuhu, apabila aku sehatkan ini, la kafar. Aku sehatkan ini bakalan kufur, ingkar, berpaling daripadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bilanya garing, tasbih mengkilat. Bilanya sehat, tasbih mengkulat. Selesai. Jadi hantu. Dan ini ada sekelompok hamba yang demikian. Dan kita tidak tahu di keadaan mana hendak dia wala sugih iman, hendak tidak. Tapi belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terbaik kesan hambanya. Pun seandainya kita berada dalam keadaan terbaik, tapi kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di luar daripada 4 hal yang sudah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi ini, berarti kita sedang berada dalam istidrajnya Allah Subhanahu Wa Taala, anjurannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia dalam keadaan bermaksiat, atau dia sugihnya berduit dan dia dalam keadaan maksiat tidak diganggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ada kemungkinan orang tersebut berada dalam istidrajnya atau anjurannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini sedikit yang bisa ulun sampaikan. Ulun memohon ampun dan maaf terutama kepada para habaib, para tuan-tuan guru, para orang-orang yang mungkin di sini lebih paham dan lebih mengerti daripada ulun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana takdirkan kita berkumpul di tempat ini di malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala nantinya takdirkan kita telah berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala, surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Al-Habib Ali bin Hasan Baharun atas ceramah agama dari beliau
Mudah-mudahan ceramah beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima yaitu doa. Untuk membacakan doa ini kami mintakan kepada Al Habib Ali bin Hasan Darul waktu dan tempat ini Mesir. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.